Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi khairil umam. Amma ba'du. Semoga pada pertemuan kali ini Ananda tetap dalam keadaan sehat selalu dan kita bisa melanjutkan aktivitas, terutama aktivitas belajar, yakni belajar qawaid pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, hendaklah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda semua, pada kali ini kita akan membahas pelajaran yang ke-6, yakni tentang ad-dhamir. Apa itu ad-dhamir? Nanti lebih lanjut kita akan bahas dan bagaimana tentang mengungkapkan kepunyaan dengan kata dhamir itu. Tapi sebelum kita melanjut ke pembahasan inti, di sini Ananda perhatikan terdapat dua kompetensi dasar yang harus Ananda miliki ketika sudah mempelajari bab dhamir ini. Yang pertama, pengguna mampu menggunakan dhamir dan menyatakan kepemilikan dalam kalimat. Nah, artinya Ananda kalau sudah belajar dhamir ini, setelah itu Ananda mampu mengaplikasikannya, menggunakannya, mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian menyatakan kepemilikan dalam kalimat. Kemudian pengguna mampu menyebutkan kosakata baru dan menggunakannya dengan ungkapan kepemilikan. Nah, nanti juga akan diberikan kosakata baru dan di situ Ananda bisa manfaatkan untuk membuat dhamir, kata ganti, dan juga kepemilikannya. Berikut tentang disambung dengan kosakata baru tersebut. Nah, adapun dhamir itu apa saja? Sebenarnya dhamir-dhamir tersebut adalah sebagai berikut. Nah, sebenarnya dhamir itu jumlahnya semuanya itu 14 semuanya. Akan tetapi kita akan bahas yang bentuk tunggal saja. Bentuk tunggal. Nanti kalau Ananda menguasai bentuk tunggal ini, insyaallah nanti untuk bentuk jamaknya Ananda atau bentuk duanya, bentuk gandanya Ananda bisa tahu ketika Anda sudah menguasai yang dasar ini, yang intinya ini. Nah, yang dhamir berikut ini dijelaskan hanya 5 untuk mufrad. Mufrad itu tunggal, yaitu anti, pasangannya laki, kepunyaannya. Artinya kepunyaan kamu perempuan. Anta itu kamu, kepunyaannya laka, kepunyaan kamu laki-laki artinya. Ana saya artinya. Li itu artinya kepunyaan saya. Hiya, dia perempuan. Laha, kepunyaan dia perempuan. Huwa, dia laki-laki. Kemudian lahu itu artinya kepunyaan dia laki-laki. Jadi yang di samping kanan anti, anta, ana, hiya, huwa itu dhamirnya. Kemudian laki, laka, li, laha, lahu itu kepemilikannya. Nah, kepemilikan sesuai dengan dhamirnya. Artinya di sampingnya kepunyaan kamu perempuan, kepunyaan kamu laki-laki, kepunyaan saya, kepunyaan dia untuk perempuan, kemudian kepunyaan dia untuk laki-laki. Nah, itu dhamir itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas dhamir itu apa sih? Nah, dhamir itu sendiri artinya adalah kata ganti. Kata ganti. Di dalam sudah saya jelaskan tadi, di dalam bahasa Arab ini jumlahnya 14.
huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, akan tetapi sudah saya jelaskan tadi, di sini kita hanya mempelajari 5 dhamir saja, berikut kepemilikannya. Nah, yang 5 ini intinya karena ini jumlah tunggal, menunjukkan kata tunggal. Nah, kemudian yang selain itu, yang jumlahnya 9 lain daripada 5 ini, itu menunjukkan pelaku ganda atau pelaku jamak. Nah, itu keterangannya. Kemudian saya jelaskan lagi bahwa dhamir ini adalah kata ganti. Selanjutnya, nah, dalam pelajaran ke-6 ini terdapat kosakata baru. Nah, kosakata barunya berikut. Ada mandilun, sapu tangan, mahfazatun, tas, khizanatun, almari, jaibun, saku atau kantong, ya. Mibratun, mibratun itu rautan atau peruncing. Matbahun artinya dapur. Kemudian hasirun itu artinya tikar. Berikutnya jarrarun, laci meja, syajaratun, pohon, waraqun, daun, samarun, buah, surun, pagar, dan yang terakhir fakuratun, slot kunci. Fakuratun, slot kunci. Itu kosakata baru dalam pelajaran ke-6 ini. Ada judulnya di atas itu, Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis itu pelajaran yang ke-6. Nah, bawahnya itu semua itu kosakata barunya. Silakan Anda hafalkan, baca. Nah, semoga Anda menambah wawasan dan bisa mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, di sini terdapat contoh penggunaan dhamir tadi. Dhamir tadi apa? Saya ulang lagi, dhamir tadi adalah kata ganti. Nah, di situ ada tanda merahnya, semua sudah ditandain. Berikut dengan kata kepemilikannya. Nah, di situ dijelaskan al-amthilatu. Al-amthilatu itu artinya contoh. Al-amthilatu, contoh. Contoh yang pertama terdapat ana ustadzun, li kitabun, hadzal kitabuli. Artinya ana ustadzun. Ana tadi artinya saya. Ustadzun artinya apa? Artinya adalah guru. Kemudian li ini kata ganti kepemilikan ana, ya. Li kitabun, kepunyaan saya buku, atau saya punya buku, lebih tepatnya di bahasa Indonesia, buku saya, ini buku saya gitu. Li kitabun, saya punya buku. Kemudian hadzal kitabu li, buku ini punyaku. Nah, li itu kepemilikannya untuk ana. Jadi nggak boleh Ananda bilang kalau umpamanya kertas ini punya saya. Nggak bisa Ananda bilang ana kirtosi, nggak bisa. Ana kirtosun, nggak bisa. Kertas saya gitu, nggak bisa. Harus menggunakan li itu. Li kirtosun, saya punya kertas, atau kertas ini punya saya gitu. Kemudian berikutnya anta tilmizun, laka kurrosatun, hal hadhil mistaratu laka. Nah, bawahnya ada kata ganti anta. Nah, kemudian
kata kepemilikannya laka. Bisa disaksikan lagi laka. Berikutnya hal hadhil mistaratu laka. Nah, anta tilmidun, kamu itu seorang murid. Itu. Laka kurrasatun, kamu punya buku. Hal hadhil mistaratu laka, apakah penggaris ini punya kamu? Kemudian yang contoh yang ketiga, anti Fatimatun. Kenapa anti? Karena itu cewek. Kamu seorang cewek. Siapa cewek itu? Fatimah. Kamu Fatimah. Laki mandilun, punya kamu mandil, sapu tangan. Hadzal qalamu laki, ini pulpen punya kamu. Begitu seterusnya. Berikutnya ada Muhammadun waladun. Itu dalam bentuk cerita sedikit. Muhammadun waladun, Muhammad adalah seorang anak laki-laki. Huwa, nah huwa ada tanda merah tuh. Huwa, dia seorang tilmizun, seorang pelajar. Fi hadhil madrasah. Fi artinya ini, hadhihi artinya ini. Fi artinya di, hadhihi artinya ini, al madrasati artinya sekolah. Jadi huwa tilmizun fi hadhil madrasati. Huwa pasangannya lahu. Berikutnya ada lahu. Lahu kurrasatun wa mimhatun. Punya dia, punya si murid tadi, kurrasatun, buku tulis, wa mimhatun, dan penghapus. Berikutnya ada lagi Aisyatu bintun. Aisyah ini seorang anak perempuan. Dia seorang perempuan. Hiya itu kata ganti dia untuk seorang perempuan. Hiya tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyati. Dia seorang murid di sekolah ibtidaiyah. Nah, pasangannya hiya itu laha untuk menunjukkan kepemilikan dia seorang perempuan. Laha mahfazatun, punya dia, punya si Aisyah mahfazatun, tas. Hal laha khizanatun fil baiti, apakah punya dia lemari dalam rumahnya? Apakah dia punya lemari di dalam rumahnya gitu. Nah, itu sepenjelasan dari bab ad-dhamir ini. Kemudian Ananda bisa menggunakan contoh lain. Contohnya umpamanya Ananda mau mengungkapkan saya adalah seorang murid. Nah, ana tilmidun. Kemudian Ananda mengungkapkan kepemilikannya. Saya punya kursi. Jadi Ananda menggunakan li karena pasangannya ana, kepunyaannya adalah li. Li kursiyun. Saya punya kursi. Kemudian umpamanya Ananda buat contoh lagi. Dia seorang perempuan adalah guru. Hiya itu untuk dia seorang perempuan. Kemudian guru untuk perempuan ustadzatun. Hiya ustadzatun. Punya dia, nah pasangannya hiya ini laha. Punya dia, laha kitabun, buku. Punya si guru itu buku. Nah, jadi saya ulangi lagi kembali yang awal tadi, saya tegaskan lagi.
Ini pasang-pasangannya. Kalau anti itu pasangannya laki, anta pasangannya laka, ana pasangannya li, hiya pasangannya laha, dan huwa pasangannya lahu. Semoga saya harapkan Ananda paham dengan penjelasan ini dan bisa mempraktekkannya dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Contohnya di ini, terutama pada kosakata baru ini Ananda bisa menggunakan mempraktekannya. Kayak tadi, umpamanya saya punya mandil, li mandilun, atau saya punya tas, li mahfazatun, atau Ananda punya lemari, li khizanatun. Nah, begitu seterusnya. Atau dia seorang laki-laki punya saku, lahu. Nah, untuk laki-laki kan dia kan lahu jaibun, punya dia seorang laki-laki saku. Nah, begitu seterusnya Ananda bisa menggunakannya, ya. Itu saja, semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya tutup dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.